Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Doa dan harapan kami kita semuanya dalam keadaan baik dan sukacita. Dan tetap kita berharap bahwa dengan kasih Tuhan kita dapat menjalani setiap kehidupan kita. Pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan khotbah minggu pada tanggal 30 Mei 2021. Tetapi sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Biarkanlah damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita khotbah minggu pada tanggal 30 Mei 2021 diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengar. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini adalah Allah mengutus putranya dan mengaruniakan roh. Di dalam firman ini, di dalam khotbah kita pada saat ini, bahwa Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang dirinya dan tentang Yesus. Kita mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang saleh, orang yang baik, dan orang yang rendah hati. Dan dia juga adalah memberikan segala kesaksian, melayani umat Tuhan dengan segala kerendahan hatinya, dan oleh karena kesalehannya, karena kebaikannya, banyak orang yang meminta petunjuk, meminta nasihat datang kepada Yohanes karena melihat kehidupannya yang baik, rendah hati, dan saleh di tengah-tengah hidupnya sehat-sehat. Tetapi dia bukan hanya saleh, tetapi dia juga adalah orang yang sangat berani untuk mempersaksikan tentang kebenaran. Karena keberaniannya dan kesaksiannya tentang kebenaran, dia adalah dan mengkritik Raja Herodes yang menjadi raja Yahudi pada saat itu. Dengan itu bahwa dia menjadi dipenjara, bahkan bukan hanya dipenjara, tetapi kepalanya dipenggal oleh Herodes. Tetapi bahwa semuanya itu terjadi supaya dia benar-benar melakukan firman. Dia berani, dia siap mati, dia siap dipenjara demi melakukan kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam nas ini juga bahwa Yohanes Pembaptis bersaksi tentang siapa dirinya dan siapa Yesus. Kesaksiannya adalah bahwa dia, yaitu Yohanes Pembaptis, adalah orang yang mempersiapkan kedatangan Yesus yang dipilih oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan seseorang yang lebih besar daripadanya, yaitu Yesus. Jadi dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan dia sendiri yang menentukan, tetapi Tuhan sendiri yang memilihnya untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, untuk mempersiapkan jalan
bagi yang diutus Allah yang lebih besar daripada dirinya. Itu adalah merupakan bagian kesaksiannya yang menyatakan bahwa kesaksiannya itu adalah bahwa Yesus yang akan datang, yang dimana dia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Dia adalah sebagai Mesias dan Juru Selamat, pembebas bagi seluruh umat manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di dalam memberikan kesaksian, dia selalu memberikan kesaksian dengan kerendahan hati dan juga menyatakan sukacitanya atas segala perkembangan dari gerakan pengikut jalan Tuhan. Yohanes Pembaptis selalu memberikan kesaksian akan kebesaran Kristus dan beritanya yang tidak tertandingi, dan tidak terbatas. Kita lihat dalam ayat 31 dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Dengan nats ini kita bisa melihat bagaimana kesungguhan Yohanes dan pengenalannya yang sangat baik kepada Yesus. Bagi Yohanes, bahwa Yesus Kristus adalah makhluk surgawi yang turun dari surga, yang turun dari kemuliaannya datang ke tengah-tengah dunia ini, ke tengah-tengah manusia yang berdosa. Manusia memiliki sifat duniawi yang membutuhkan kelahiran baru. Yesus sendiri memiliki sifat surgawi. Tentu hal ini adalah bertentangan. Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjumpai orang-orang yang berdosa, bertemu dengan orang-orang atau manusia yang hidupnya duniawi, artinya yang penuh dengan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kepada firman Tuhan. Sedangkan Yesus yang datang itu adalah memiliki sifat surgawi dan menjadi manusia untuk mendekat kepada kita dan menebus kita umat manusia. Yesus yang dari Nazaret, yang lahir di Nazaret itu melebihi semua nabi, melebihi semua pembesar, melebihi semua raja, melebihi semua filsafat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Walaupun manusia dapat membuat apa saja di tengah-tengah dunia ini, tetapi Yesus lebih tinggi, lebih besar dari semuanya itu. Karena semuanya yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan cipta Allah. Dan Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Yesus dan Allah adalah satu. Allah anak yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Anak adalah hidup dan terang, dan dia adalah menjadi alasan kita berada di tengah-tengah. Saudara-saudara, tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingan Yesus dengan semua yang ada di tengah-tengah dunia ini. Anak berasal dari Bapa sebelum segala zaman. Ia adalah sempurna mengatasi semua makhluk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, oleh karena itu bahwa dia adalah mengatasi segalanya. Yesus yang tidak tertandingi oleh apapun. Di dalam ayat 32 sampai 35 bahwa Yohanes mempersaksikan Yesus sebagai manusia adalah saksi mata dari kebenaran surga. Yesus sebagai manusia yang datang ke tengah-tengah dunia ini, yang menjelma menjadi manusia, adalah menjadi saksi kebenaran surgawi. Yang artinya bahwa Yesus sungguh-sungguh benar menyaksikan Sang Bapa dan mendengarkan firman-Nya. Ia tahu apa pikiran dan rencana Allah. Ia adalah firman Allah, ia keluar dari Sang Bapa. Wahyunya sempurna,
perkataannya sempurna, firman-Nya sempurna. Di dalam Yesus semuanya menjadi lengkap dan menjadi sempurna. Yesus menyatakan kehendak Allah sebagai terakhir dan terlengkap. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Dia adalah menjadi saksi yang setia. Menjadi saksi yang rela mati, yang rela mengorbankan segalanya demi kehidupan manusia supaya diperbaharui. Demi pembaharuan kehidupan di tengah-tengah dunia ini supaya manusia memiliki kehidupan dan mendapat kehidupan dari Allah atau dari Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam kesaksiannya itu, di dalam kehadiran Yesus, utusan Allah ke tengah-tengah dunia ini yang menjelma menjadi manusia, bahwa tidak secara langsung atau tidak semua mampu menerimanya. Tetapi banyak yang menerima kehadiran Yesus dan kesaksian Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Walaupun banyak yang membenci, bahkan banyak yang menolak, banyak yang mengusir kehadirannya ke tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, bahwa firman Allah atau Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini berbicara tentang hal-hal yang memiliki kepastian atau Dia tidak mengada-ada. Firman-Nya adalah sangat kreatif, firman-Nya jelas berkuasa, dan firman-Nya juga adalah sangat jelas disampaikan kepada dunia ini. Allah berbicara di dalam anaknya, roh di dalam dirinya sama sekali tidak terbatas. Bapa mencurahkan rohnya kepada Yesus, dan hikmat dan kedaulatannya tanpa ada akhir. Artinya bahwa roh yang ada di dalam Yesus mampu memimpin dan menuntun, mampu berkuasa untuk menguasai apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan roh yang ada padanya tidak terbatas oleh apapun. Oleh sebab itu, bahwa kesaksiannya adalah benar, bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang diutus oleh Allah dan yang dipenuhi oleh roh Allah di tengah-tengah dunia. Lalu di ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada padanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes sebagai penginjil atau sebagai pengikut Tuhan mengajarkan kepada kita rumus tentang keselamatan. Ini sangat jelas. Rumus tentang keselamatan yaitu orang yang percaya kepada Sang Anak akan memiliki kehidupan yang kekal. Orang yang percaya kepada Yesus, mereka akan memiliki kehidupan yang kekal. Ini adalah rumus keselamatan. Perkataan yang sangat singkat ini merangkum semua inti Injil, inti pemberitaan firman. Siapa yang percaya kepada anak, bahwa mereka akan memiliki hidup. Semua orang yang mendekat kepada kesatuan kasih ini akan melihat di dalamnya ada kasih Allah, ada kasih Bapa dan anak dengan dekat dengan kasih Allah yang dinyatakan dalam kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan sangat jelas bahwa Injil Yohanes memberitakan siapa yang percaya kepada Yesus, mereka akan memiliki hidup. Tetapi yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tidak akan melihat hidup. Hidup yang dimaksudkan adalah kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehidupan yang kekal bukan dimulai setelah kita mati secara daging dari tengah-tengah dunia. Tetapi kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Allah dimulai pada hari ini. Dimulai pada saat ini ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini.
Dan setelah kita sampai kepada kehidupan yang kekal, maka Yesus telah mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Maka kehidupan yang kekal dimulai ketika kita menerima, ketika kita percaya kepada Injil, kepada firman Allah, kepada Yesus yang diutus oleh Allah, bahwa dia adalah anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia ini menjadi terang bagi dunia ini, menjadi penyelamat dan juru selamat bagi dunia ini. Tetapi bagi mereka, pelaku-pelaku yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan melihat kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka dengan itu keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Yesus akan memberikan kita kehidupan. Oleh karena itu tetaplah percaya kepada Yesus, tetaplah percaya kepada kesaksian itu. Apa yang telah dipersaksikan oleh Yesus bahwa dia adalah makhluk yang datang dari surga, dan dia adalah Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang turun ke tengah-tengah dunia ini, telah mempersaksikan bagaimana kehidupan di surga dan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, kita harus menerima itu. Kehadirannya adalah sebagai anugerah. Kehadirannya adalah sebagai kasih bagi kita, supaya kita dapat menerima dan percaya kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, percayalah kepada anugerah itu. Percayalah kepada firman itu, bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini kita melihat bahwa Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. Banyak manusia di tengah-tengah dunia ini ketika memberikan kesaksian, bahwa kesaksiannya adalah untuk membesarkan dirinya, untuk mempermuliakan dirinya, menyatakan kehebatannya, atau menyatakan bahwa dia bisa keluar dari segala masalah lah kita katakan, karena kehebatannya. Banyak orang yang demikian memberikan kesaksian untuk membesarkan dirinya di dalam kehidupan. Tetapi kita melihat dalam firman ini bahwa Yohanes bersaksi adalah bukan untuk membesarkan dirinya, tetapi Yohanes bersaksi adalah untuk membesarkan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu, Yesus itu, Mesias itu adalah benar-benar anak Allah yang datang dari surga, adalah lebih besar dari semuanya, lebih besar dari kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, bahwa Yesus yang datang dari surga itu lebih besar dari segala penguasa, dari segala yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang dipersaksikan oleh Yohanes Pembaptis dalam firman. Maka melalui firman ini bahwa kita diajak untuk bersaksi tentang kebenaran. Siap untuk menyampaikan kebenaran, siap untuk menyampaikan kebenaran tentang Injil, kebenaran tentang Yesus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan di dalam kesaksian itu, mari kita selalu memperkatakan sesuai dengan tuntunan roh, tuntunan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersaksi bukan untuk membesarkan diri kita, tetapi kita bersaksi adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersaksi sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, melalui pendengaran kita akan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita bersaksi, dan bukan untuk membesarkan diri kita, tetapi mari kita bersaksi untuk membesarkan nama Tuhan, dan kita bersaksi bahwa Yesus adalah berkuasa di dalam kehidupan kita, berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang melebihi dan tidak ada yang bisa menandingi kehebatannya. Dia adalah juru selamat kita, dia adalah
orang yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita di kayu salib. Oleh karena itu bersaksilah akan kebenaran, bersaksilah akan Injil Kristus di tengah-tengah dunia. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, biarlah Engkau yang akan mengutus kami menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini, mempersaksikan segala kebenaran dan kebaikan dan kekuasaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan melakukan firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.